Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman dalam suasana yang berbeda kali ini. Tapi tetap kita akan ngomong-ngomong seputar mobil bekas. Dan istimewanya saat ini saya ditemani oleh Bapak Deli Nugraha, Country Head of Karsam Indonesia. Nah, kalau beliau ini merupakan salah satu orang berpengaruh nih di industri mobil bekas Indonesia. Kenapa? Karena jaringannya luas banget. Nah, itu kita sapa nih dengan Pak Deli. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga selalu sehat ya Pak. Alhamdulillah. Semoga teman-teman di rumah juga sehat dan semua yang ada di studio lah. Ah iya, betul. Nah, ngomong-ngomong soal mobil bekas, ini nggak cuman Pak Deli loh nanti yang bicara, tapi juga teman-teman juga bisa nih cerita curhat lah tentang pengalamannya beli atau jual mobil bekas. Dan nggak itu aja, bisa tanya langsung dengan Pak Deli, dan di akhir nanti 3 pertanyaan terbaiknya akan mendapatkan hadiah berupa e-wallet 200.000 dan merchandise dari Karsam Indonesia. Jangan lupa ya. Bisa tanya langsung ini Pak Deli. Saya biasanya to the point nih. Ya, nggak apa-apa. Soal jual mobil, beli mobil bekas. Tapi kita bahas jualnya dulu ya. Ya. Ini kan masalah jual beli mobil bekas ini, tiap orang bisa berada dalam situasi yang sama. Bisa sebagai penjual, sebagai pembeli, dan nggak mudah gitu bagi orang pemilik mobil yang ingin menjual mobilnya. Betul. Ketika dia udah mau ganti mobil atau butuh, betul. Terus dia mau jual. Nah, kira-kira tantangannya apa sih orang yang mau jual mobil ini? Betul. Gitu. Jadi hasil inilah ya pengamatan dan juga mungkin temuannya Karsam ya, Mas Hidai. Jadi kita itu sadar bahwa biasanya konsumen yang mau menjual ataupun mau membeli mobil bekas itu menghadapi paling nggak 3 tantangan nih. 3 tantangan. 3 tantangan. Yang pertama adalah waktu. Waktu dalam artian dengan konteks tradisional kan menjual mobil ini harus datang ke dealer-dealer, nawarin, ya kan, mobilnya diperiksa satu-satu. Dealernya nggak cocok sama dealer satu atau showroom satu, pindah ke showroom lainnya. Dan itu pasti waktu ya. Ditambah ya plus tenaga lah ya. Tenaga ya. Mungkin ada sedikit biaya juga perjalanan di situ. Yang kedua biasanya adalah transparansi. Nah, misalnya ya kadang-kadang dalam bernegosiasi menjual mobil ataupun membeli mobil, tapi kita ngomong menjual mobil, ada juga transparansi yang terjadi di situ kan. Dan itu nanti hubungannya sama tingkat kepercayaan nih, ya kan. Bener nggak ya mobil saya dihargai segitu? Iya, perasaan saya kondisinya kayaknya mobilnya bagus nih, tapi kok cuma segini gitu kan. Nah itu pasti timbul tuh yang kayak gitu. Nah yang ketiga biasanya keribetan administratif nih. Administrasi misalnya Mas Ida. Jadi kayak bagaimana transfer kepemilikannya, ngurusin surat-surat, dokumennya. Biasanya itu sih yang paling sering dihadapi oleh teman-teman kita, konsumen kita. Kalau misalnya kita tanyain apa sih tantangannya dalam menjual mobil. Ngomong-ngomong, Pak Deli dulu punya pengalaman itu nggak jual mobil-mobil? Pernah sih Mas. Jadi saya pernah ngalamin yang tadi saya ceritain, dan itu ya memang istilahnya butuh effort gitu ya? Butuh effort banget. Gitu. Nah kalau Mas Hidai sendiri gimana? Ya jangan diceritain Pak, sedih ceritanya. Pasti lah ya. Kalau diceritain Mas sedih gitu. Kalau kata sekarang semua pasti pernah ngalamin lah. Gitu. Kalaupun nggak 3-3-nya pasti salah satunya gitu kan, tantangannya gitu. Nah ini kan biasanya orang jual mobil ini ketemu dengan beragam calon pembeli ya. Betul. Dari calon pemilik langsung atau dari penjual juga gitu. Nah kira-kira bagaimana caranya supaya harga mobilnya nggak ditawar murah nih? Iya. Jadi balik lagi tadi yang saya sempat cerita, kan salah satu yang tantangan itu kan transparansi, kemudian ada tingkat kepercayaan di situ ya kan. Jadi yang paling penting itu kalau memang pengen mobilnya dihargai dengan bagus, saya nggak bilang tinggi ya, tinggi itu relatif. Tapi dihargai dengan baik. Yang pertama itu sebenarnya harus diperhatiin adalah kondisi. Ya, jadi ya namanya juga mobil kan bukan barang yang maksudnya bukan barang murah kan. Untuk membelinya itu butuh uang yang banyak gitu kan. Jadi gunakanlah dengan baik. Dirawatlah dengan baik, sering-sering dibersihin, ya kan. Kemudian servisnya harus rutin. Nah, karena kondisi mobil ini akan jadi faktor utama mempengaruhi
cepat atau tidaknya dibeli dijual, sama harganya baik apa enggak, gitu. Nah yang kedua itu kelengkapan administrasi lagi, balik lagi Mas Idai, pasti berkutatnya di situ aja. Gitu ya? Jadi mungkin teman-teman yang memang udah biasa jual mobil itu tahu banget kalau misalnya sampai ada masalah sama dokumen kayak terkait istilah administrasi lah ya, STNK-nya nggak update atau mati ya kan, pajaknya mati, itu harga mobil bisa drop banget Mas. Wah, dimanfaatin luar neken dong. Makanya akhirnya kalau udah nego-negoan harga itu ditekan pasti. Itu sih. Jadi selain kondisi, kelengkapan itu yang paling penting harus diangkat gitu. Nah, ini menyangkut masalah dokumen tadi ya. Yeah. Gimana nih caranya supaya dokumennya ini tingkat keamanannya itu terjaga nih. Sebenarnya karena kan nggak cuma beli aja kan yang punya risiko, tapi jual juga punya gitu kan terhadap surat-surat ini. Benar. Sebenarnya dokumen itu kaitannya sama nanti pada waktu transaksi sih Mas. Keamanannya gimana kan. Yeah. Jadi yang pertama adalah kalau misalnya memang baik kita mau ngejual mobil ataupun mau beli mobil, akan lebih mudah, akan lebih lancar kalau memang dokumen itu sangat terupdate atau dalam artian masih aktif lah. Contoh misalnya STNK-nya mati, platnya mati gitu kan. Ini udah 2021, platnya masih 09 2020. Nah itu kan menimbulkan ketidakpercayaan pada waktu ke konsumen pada waktu kita mau menjual dan juga pada waktu mau membeli. Kita sebagai pembeli gitu, kita sebagai penjual dan pembeli. Nah yang kedua itu ketaatan kita terhadap aturan-aturan tersebut, pajak, kemudian surat tanda nomor kendaraan, BPKB, itu akan menunjukkan juga level kepercayaan tadi, meningkatkan tingkat kepercayaan tadi, sehingga keamanan dalam kita bertransaksi menjual mobil itu juga jadi terjaga, Mas. Gitu sih. Jadi pemilik mobil juga nggak menciptakan hambatan ya buat calon pembelinya. Nggak sebenarnya. Jadi kalau suratnya udah nggak update ya, kelengkapan suratnya, terus pajaknya juga lancar. Betul. Apalagi kalau udah 2-3 tahun mati, itu kayaknya sasaran. Pasti punya pengalaman kan? Pasti punya pengalaman pasti. Ya pastinya kalau yang mau beli ya biasanya jadi ada handicap gitu untuk mau nebus, tapi nanti mesti hitung-hitungan dulu, tentu berapa tahun gitu kan, belum. Ya kayak gitulah intinya. Benar. Nah kalau misalnya pemilik mobil mau jual ke perusahaan jual beli nih, platform lah kita sebutnya sekarang ini. Nah kira-kira apa sih keuntungannya jual mobil lewat platform atau car trading platform? Oke. Keuntungannya apa aja nih Pak? Iya. Jadi car trading platform ini sebenarnya memberikan beberapa manfaat lah, beberapa keuntungan. Jadi secara umum yang bisa kita bahas adalah, saya ambil contoh yang terjadi di Karsam aja. Yang pertama itu adalah kita memiliki layanan inspection center atau inspection points. Jadi misalnya Mas Idai, keluarganya atau teman-teman yang ada di rumah gitu kan, kepengen menjual mobil, bingung nih, aku harus kemana gitu loh. Sebenarnya kan kita udah ada website, karena kita tadi kan car trading platform, basisnya memang online. Jadi tinggal buka website, isi data, dan itu menandakan bahwa memang pengen menjual mobilnya gitu kan. Nah itu satu. Jadi kemudahan yang kita tawarin. Kemudahannya dari sisi menjangkau si penjual, plus yang tadi inspeksi Mas. Nah jadi daripada datang berkeliling ke showroom tadi ya kan. Nah lewat Karsam kita bisa melayani inspeksi mobil itu semudah yang diinginkan oleh si konsumen. Jadi mau datang ke inspection center kita boleh. Oh ya? Kita punya inspection center yang udah cukup luas nih jangkauannya. Mau di mana? Mau di Bogor, mau di intinya Jabodetabek aman lah. Aman ya kan? Plus beberapa kota lain di luar Jabodetabek. Tapi kalaupun memang merasa nyaman untuk, mungkin karena ada pandemi atau saya pengennya inspeksinya di rumah. Ya, boleh juga. Boleh banget. Jadi kita tinggal nanti masuk ke website kita, masukin datanya, nanti tim call center kita akan menelpon, akan menghubungi si konsumen untuk mengkonfirmasi inspeksinya mau diadakan di mana. Mau datang ke inspection points atau center kita, atau kita yang jemput bola nih, kita yang datang ke lokasi yang diinginkan oleh si konsumen. Nah, kemudian yang kedua, kita menawarkan
keterbukaan. Jadi trust-nya ada nih. Kenapa? Karena pada waktu inspeksi itu kita buka semua, Mas Ida. Jadi nggak ada yang kita tutup-tutupin. Jadi kalau misalnya memang, bodinya mulus banget nih, kita akan bilang mulus. Kita nggak boleh nih kita mau ngada-ngada kayak ngadi-ngadi kalau istilah sekarang. Ngadi-ngadi. Update juga sedianya nih. Iya. Ngadi-ngadi nih. Kayak ngadi-ngadi. Ini ada baret di sini lah apa nggak bisa. Nah, karena standar kita akan memeriksa di 175 titik. Wah, banyak. Makanya kita butuh sekitar 45 menit sampai 1 jam biasanya untuk memeriksa hanya satu kendaraan. Ngulik satu mobil itu aja tuh. Betul. Nah, jadi udah kita terbuka, ya kan? Terus kita ngasih kenyamanan, ya kan? Kemudahan. Yang ketiga, terakhir yang paling mutakhir nih, Mas. Cepat. Iya. Jadi kalau di car trading platform kayak Carsam, kalau misalnya memang kondisi mobilnya sudah saling sepakat, kemudian biasanya setelah kesepakat di kondisi mobil, sepakatnya di harga. Nah, betul. Kalau harga udah sepakat, tinggal ngelihat nih yang tadi saya bahas tadi dalam menjual mobil yang mempengaruhi harga kan salah satunya adalah kelengkapan. Nah, dokumennya ready nggak kelengkapan-kelengkapannya? BPKB, STNK, faktur pajak, buku servis, terus kuncinya ada kunci utama sama kunci serep. Begitu itu lengkap, Mas, kita bisa banget dan harganya sepakat, kita bisa banget bertransaksi melunasin mobil itu kurang dari 1 hari. Kurang dari 1 hari? Iya, bahkan hitungan jam, Mas. Wah. Nah, enaknya begitu tuh. Udah dealnya di situ ya? Yang bisa didapat kalau memang ngejualnya ke car trading platform kayak Carsam. Jadi, kalau dijelasin tadi, udah sedemikian canggihnya ya. Jual mobil zaman sekarang tuh udah sampai demikian canggihnya. Karena mengontak pembeli, itu bisa lewat formulir. Betul. Cuma klik. Betul. Terus petugas inspektornya datang. Betul. Gitu. Jadi nggak susah-susah gitu. Ya, dihubungin dulu sama kita kan. Jadi isi data, dihubungin sama kita, pilih nih gitu. Mau di rumah atau kita ketemu di inspection center gitu. Dan proses ininya cepat ya. Ya. Nah, itu kan proses soal inspeksinya, teknikal, dokumen segala macam. Lanjut kalau soal duitnya, Pak. Orang itu kan jual mobil butuh duit ya, umumnya. Atau mau ganti atau mungkin untuk keperluan lain, intinya butuh duit cepat. Betul. Nah, duitnya bisa cepat juga nggak nih, Pak? Iya, tadi yang saya bahas. Kalau misalnya udah inspeksi sepakat, kondisi mobilnya sepakat, harga sepakat, kelengkapannya beres, itu kita bisa bayar kok hanya dalam 1 jam. Bisa bayar? Iya. Dengan situasi yang memungkinkan. Misalnya ternyata kesepakatan kita terjadi jam 4 sore, ya mungkin agak sedikit berat karena kan bank biasanya karena untuk transfer ratusan juta kan agak sedikit berbeda perlakuannya. Tapi kalau memang terjadinya di jam kerja operasional bank atau apa, kita bisa kok hanya dalam 1 jam, gitu. Jadi harga sepakat, salaman, kelengkapan apa cek semua karena kan kita ada persyaratan untuk meminta pembayaran kan. Kalau kita minta pembayaran ke tim keuangan kita, semua syarat dipenuhi, 1 jam kita bisa transfer. Itu kalau langsung sepakat. Betul. Kalau misalnya saya nggak sepakat pengen dapat harga yang lebih tinggi lagi gimana, Pak? Nah, kita punya mobil ceritanya bagus nih. Betul. Gitu. Nah, jadi enaknya di Carsam itu kita punya 2 penawaran nih, Mas. Yang pertama, bisa kita beli langsung. Beli langsung. Kedua, kita bisa karena kita juga punya salah satu model penawaran kita untuk menjual mobilnya lagi adalah dengan lelang. Nah, jadi kita bisa nih, mobilnya saya pengen lebih tinggi lagi nih, gitu. Itu dia. Boleh. Ya udah deh, kalau gitu kita taruh di lelang ya, Pak, Ibu, gitu. Nanti kita taruh di lelang, kita lihat nanti jadinya berapa dapatnya. Kalau memang lebih tinggi lagi, ya udah kita akan bayar sesuai harga yang terbentuk. Kalau kita nyebutnya terbentuk. Yang bentuk. Betul. Jadi di lelang itu. Betul. Jadi misalnya dari Carsam penawaran langsungnya adalah biar 1 jam ditransfer 100 juta. Nggak puas nih. Iya. Saya maunya 105 dong. Gitu. Oke, kita naikin ke lelang. Ternyata kebentuknya 106. Rezeki dong. Iya. Nah, enaknya di Carsam karena tadi prinsip keterbukaan tadi, si pelanggan atau konsumen itu bisa memantau lelangnya itu dengan mandiri. Jadi nggak perlu nunggu berita dari kita deg-degan berapa gitu, nggak. Oh ya? Karena si konsumen nanti akan terupdate. Ah, itu enaknya. Dari jadi petugas Carsamnya udah ngabarin? Enggak, kita memang secara sistem kita udah ngasih link untuk memantau lelangnya tersebut. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya Mas Ida kepengen jual 105, kita nawarin 100, kita masukin ke lelang. Jadi nanti kalau misalnya dipantau harga jadi 106, 106-nya kita kasih semua ke Mas Ida sebagai pemilik mobil.
Gitu. Canggih. Jadi udah bisa mantau langsung tuh ya. Kayak kita pesan makanan online ya. Udah apa pesan transportasi online. Sampai mana nih prosesnya gitu. Kira-kira gitu. Canggih bener. Iya. Terus ngomong-ngomong kalau di lelang itu yang belinya siapa sebenarnya? Nah, yang membeli itu sebenarnya adalah dealer-dealer mobil bekas juga yang udah jadi rekanan kita. Nah, kita apa istilahnya ini jaringan banyak tadi ya? Iya, tadi kan kita sempat diskusi sebelum ini kan. Ya, kita punya ribuan yang udah siap nih untuk menampung mobilnya apa, tahun berapa, kemudian kondisinya gimana. Mereka kan punya apa ya istilahnya penilaian sendiri sampai nanti akhirnya mereka mengajukan harga yang menurut mereka pantas. Gitu sih Mas Hidayat. Ya kan daripada tadi sehari bisa ke berapa showroom tuh nyetir ya kan. Dia kalau semua showroomnya ada di satu tempat. Nah sekarang enggak, begitu masukin ke Karsam kita yang nawarin. Gitu loh. Kita punya ribuan rekanan yang ini ada mobil bagus nih, ada mobil barang bagus nih, coba. Gitu. Ini prosesnya digital banget ya, kekinian banget ya. Iya, karena si dealer rekanan kita pun pakai aplikasi. Mereka udah punya tuh ya. Lelangnya pakai aplikasi. Bisa lewat aplikasi, bisa lewat komputer. Jadi bisa lewat handphone, bisa lewat laptop, bisa lewat komputer, bisa. Mereka bisa ambil dengan cepat gitu ya. Betul. Ya. Ini menarik ya. Jadi teman-teman yang punya mobil butuh uang cepat atau pengen dapat harga yang transparan, itu bisa langsung menjual lewat car trading platform. Ya, seperti Karsam. Sekarang kita beralih nih Pak, tadi udah jual. Gitu kan. Sekarang kita beralih ke proses beli. Sama sih namanya, seperti saya bilang tadi, kita bisa berada dalam posisi penjual, kita bisa beralih ke posisi pembeli. Sama ribetnya sih bener. Sama-sama deg-degan ya. Yang dirasain gitu ya? Iya, karena kan kalau jual kita deg-degan harganya berapa, kalau beli biasanya kita punya harapan nih, mobil ini saya udah suka, harganya cocok apa enggak, kondisinya kita nggak tahu. Nah kayak gitu. Nah kira-kira tantangannya apa nih? Kalau tadi tantangan jual, sekarang tantangan membelinya apa? Iya, sebenarnya sejenis. Ini sebenarnya cuman pindah dimensi aja. Kalau kita ngomongin apa istilahnya ruang dan waktu ya. Jadi cuma pindah dimensi. Yang kan tadi yang Mas Ida udah sempat singgung. Kita orang-orang ini bisa berubah jadi penjual ke pembeli itu hanya dalam hitungan jam. Kayak tadi begitu mobilnya laku kejual, jadi cari yang lain dong. Kira-kira sama. Nah, tantangannya tuh mirip-mirip. Yang pertama tuh tetap tuh, ya kan? Yang kedua itu transparansi, ya kan? Keterbukaan tadi. Ketiga tuh harga, sama. Jadi level kepercayaan, tingkat kepercayaan, kemudian keterbukaan itu salah satu faktor yang mendorong istilahnya kenyamanan orang dalam membeli mobil juga gitu. Waktu juga sama kan, Mas Hidayat. Saya nyari mobil, kalau misalnya saya nggak masuk ke car trading platform kayak Karsam, saya harus datang ke dealer-dealer juga. Saya harus buka-buka website yang lain ya kan. Ini begitu buka website, saya pengen beli, ketemunya belum tentu pemiliknya juga. Nah, jadi Karsam juga menawarkan hal istilahnya layanan untuk kalau konsumen mau beli mobil juga sama gitu. Challenge-nya mirip-mirip lah. Cuman bedanya tadi kalau yang dijual pas menjual mobil itu faktor dokumen lain-lain itu agak ada di ranking paling atas nih. Kalau sekarang keterbukaan tentang kondisi mobil, jaminan, termasuk jaminan dokumen itu menjadi faktor yang penting juga. Cuman ya karena udah membeli, statusnya kan pasti tingkat kepercayaan bahwa dokumen itu tersedia udah pastilah. Jadi agak sedikit lebih nyaman di situ. Gitu sih Mas Hidayat. Tapi kalau udah ya namanya juga proses membeli ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya udah dipajang, ditawarkan, artinya asumsi kita bahwa mobil ini udah siap untuk dipakai gitu. Tapi masih ada juga yang terjebak tuh. Nah ini kira-kira kenapa nih Pak? Jadi kalau menurut saya, menurut Karsam ya, yang kita temukan, yang pertama itu adalah pengetahuan konsumen dalam hal membeli mobil tuh bisa jadi mungkin kurang lengkap. Gitu. Jadi istilahnya kalau istilah sekarang gampang dibelok-belokin lah ya kan. Tapi wajar sih Pak, namanya mobil itu kan bener kompleks ya. Kompleks dan nggak semua orang paham betul ya. Kayak kita mau beli perangkat elektronik atau perangkat rumah tangga kan nggak semuanya kita hafal speknya dari mana. Apalagi second. Udah masih mending kalau misalnya satu brand, satu model cuma beda tipe atau beda tahun. Lah kalau apa kabar kalau misalnya
pindah brand nih, atau pindah model nih, ya kan? Yang tadinya mungkin pakai Honda Jazz jadi pakai Honda HR-V, lebih ribet lagi, gitu kan? Nah, jadi biar apa istilahnya? Yang pertama emang pengetahuan. Yang kedua itu sebenarnya untuk kalau saya boleh langsung ke solusinya ya, Mas Iday, untuk menanggulangi itu sebenarnya cari yang pasti-pasti aja. Pasti-pasti aja. Iya, jadi kayak misalnya gini, misalnya yang ditawarin oleh Karsam nih. Karsam tuh sebenarnya nawarin 3 kemudahan. Yang pertama, mobilnya itu kita udah pastikan pasti bebas banjir, bebas tabrakan. Karena kita ada garansinya. Kita kasih garansi 1 tahun untuk, bayangin loh, mobil bekas dikasih garansi 1 tahun. Ya kan? Nah sekarang bayangin Mas Iday, misalnya mobilnya beli yang agak-agak lama deh, tahun 2013 misalnya. Saya masih berani kasih 1 tahun garansi, Mas. Masih berani kan 1 tahun? Masih berani. 2013 tuh udah 7 tahunan. Iya makanya. Nah, udah gitu kita juga kasih 5 hari garansi uang kembali. Oh bisa dapat duit lagi? Bisa. Jadi kalau memang Mas Iday merasa nggak sesuai dengan yang Mas Iday dapat pada waktu melihat dan test drive, itu bisa dibalikin. Tentu saja ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Berlaku. Nah, tapi yang paling hebat adalah, yang paling kita istilahnya kita sangat percaya adalah kita tuh karena tadi kita punya inspection 175 titik tadi loh, Mas. Itu yang kita sangat percaya bahwa ini megang peran penting banget yang akan membantu konsumen kita untuk lebih nyaman dan lebih lebih percaya lah dalam membeli mobil bekas di kita. Jadi jualnya pede juga nih. Iya. Karena udah diinspeksi, oke deh karena udah diinspeksi jadi. Belinya jadi pede. Belinya pede. Iya. Berani ngasih jaminan juga. Benar. Iya, gitu sih. Luar biasa. Nah, jadi saya pengen tahu nih, kira-kira menurut riset Karsam pasti punya dong. Iya. Kira-kira segmen apa aja sih gitu, terus merek mobil apa aja sih yang banyak dicari oleh calon konsumen yang datang ke Karsam? Kalau dari survei kita, berarti ada, tadi pertanyaannya Mas Iday, ada segmen, ada merek. Brand, merek ya. Yang kalau dari sisi segmen, itu yang paling banyak itu MPV dulu, Mas. MPV? Ya, multi-purpose vehicle, atau ada yang bilang juga multi-purpose van. Ya, karena mungkin bentuknya van gitu kan. Yang kedua itu SUV, Sport Utility Vehicle. Baik yang medium maupun yang besar. Gitu. Jadi kalau MPV, ya kelihatan lah kalau di jalan, Mas, Toyota Avanza mendominasi lah, ya kan? Iya, betul. Ya kan? Habis itu mungkin naik-naik kelas yang mungkin sekarang baru mulai banyak masuk, misalnya Mitsubishi Expander. Ya, bintang baru tuh ya? Ya, ada juga yang dulu, sejak dulu selalu ada membayang-bayangi ada Suzuki R3, kan? Ada Nissan Livina. Nah, kemudian dari SUV, mulai yang tadi saya bilang, mulai dari yang medium sampai ke yang besar nih. Kalau yang medium kan mungkin HR-V saya bisa masukin kali ya, karena kan itu abu-abu tuh. Ada di hatchback sama di SUV kan. Tapi kita masukin aja lah. SUV ya kayaknya ya. Jadi ada HR-V, naik kelas ke CR-V. Dari sisi brand Toyota ada Fortuner ya kan. Jadi mobil-mobil ini yang masih mendominasi kita sih, Mas, masih favorit gitu. Nah, dari sisi brand tadi udah kesebut lah ya, dari semua, dari segmen yang saya sebut nggak jauh-jauh gitu. Toyota Honda. Itu hasil riset Karsam? Karsam sendiri, betul. Itu Toyota Honda. Memang Toyota Honda. Udah, ya maksudnya kita sehari-hari di jalan pun kita udah bisa lihat lah. Iya. Teman saya pun yang datang dari luar negeri begitu nyampe di Jakarta, lihat, oh sini Toyota dominan ya gitu. Oh abis itu Honda ya, tanpa survei lah ya. Tanpa survei, kelihatan dari mata. Tapi kita perkuat dengan memang survei kita yang lebih lebih komprehensif. Gitu. Iya. Jadi dua merek itu emang udah nggak diragukan lagi ya. Betul. Pertama dari sisi produknya, servisnya, dan mereka juga memang sangat kuat di masalah promotion ya. Betul. Dan layanannya itu. Betul. Jadi nggak heran ini berimbas ke bekasnya juga. Betul. Tapi bukan berarti merek lain nggak diterima juga kan, Pak? Iya. Bukan berarti nggak. Nah, enaknya kalau kita bermain di mobil bekas, merek lain bisa berperan cukup tinggi di situ sebenarnya. Jadi Toyota sama Honda di survei kita memang nomor 1 dan 2 misalnya. Misalnya ganti-gantian lah ya. Tapi sebenarnya merek-merek lain pun itu berkesempatan banget masuk di kue yang dicari sebenarnya. Tadi saya bilang kayak Mitsubishi Expander itu juga lagi mulai merangsek naik nih. Jadi masuk ke pusaran itu ya, perputaran mobil bekasnya. Ada satu segmen lagi yang sebenarnya cukup nendang juga, yaitu hatchback. Iya. Honda Jazz masih primadona, Mas, sebenarnya. Dari segmen. Saya kan tadi baru ngomongin 2 segmen atas tuh. Ketiga itu sebenarnya hatchback. Betul. Unik juga ya? Toyota Yaris masih banyak yang nyari, Mas.
Oke. Iya, makanya. Jadi market mobil bekas tuh enaknya memang lebih universal dan lebih agresif dibanding mobil baru karena memang ya nggak agnostik ya. Dia semua komponen bisa diperhitungkan gitu. Enaknya begitu sih. Gitu. Jadi hatchback nih salah satu yang favorit juga ya betul. di risetnya Karsam. Betul, Oke. betul. Indonesia banget sih. Indonesia. Tapi saya pikir tadinya sedan, tapi ternyata sedan memang udah nggak ada sih ya. Enggak, Kecil-kecilnya itu. Hatchback itu ya. Hatchback. Ada segmen yang murah, ada yang mahal juga. Betul. Tadi itu produknya, brandnya, segmennya. Sekarang saya lanjut Pak, sama kira-kira masih dari risetnya Karsam. Apa sih pertimbangan konsumen dalam membeli mobil dan harapannya apa? Oke. Yang pertama itu pertimbangan utama sebenarnya tadinya saya berpikir ini jadi pertimbangan kedua, tapi ternyata yang pertama yaitu adalah penampilan dan kondisi mobilnya. Penampilan? Iya. Tadinya saya pikir ini yang kedua, Mas. Iya. Karena yang keduanya harga. Harga kedua? Iya. Tadinya saya pikir harga yang pertama, ternyata sekarang udah enggak. Iya. Jadi industri mobil bekas ini udah mulai berevolusi. Yang tadinya membeli mobil bekas semata-mata karena faktor ekonomi, sekarang enggak. Enggak ya? Membeli mobil bekas adalah salah satu alternatif untuk merasakan atau mencapai mimpi-mimpi tertentu. Itu kenapa terus kondisi yang jadi nomor satu sekarang. Gitu. Jadi konsumen itu udah benar-benar mulai ngelihat bodinya mulusnya berapa persen. Ya namanya mobil bekas kan nggak mungkin 100% mulus lah ya. Ya. Hampir mustahil lah. Tapi seberapa bagusnya sih mobil ini? Kan biasanya kalau kita orang mobil kan pasti berapa panel ya kan? Panel mana nih ya kan? Kena berapa nih? Iya, ini kena berapa nih? Nah, itu ternyata diperhitungkan dan itu nomor satu. Nomor satu ya? Nomor satu. Interiornya, kondisi ban, itu ternyata diperhitungkan banget sama mereka. Nah, yang kedua, baru harga. Abis itu baru ngekor tuh, dokumen, kelengkapan, kemudian tahun, yang gitu-gitu. Gitu ya. Terus brand segala macam itu ada di belakang. Tapi nomor 1 dan 2 itu justru kondisi dan harga. Kondisi dan harga. Ya, kalau kondisinya bagus, jadi mereka konsumen ini nggak punya isu untuk bayar lebih mahal karena Berani memang ya? kondisinya bagus, berani Mas. Gitu. Apa ini cerminan orang Indonesia udah makin banyak duit ya? Amin. Pokoknya Kalau barang dulu bagus. berarti saya juga kan. Saya juga. Amin. Artinya kalau barangnya bagus, bayar lebih mau. Betul. Berarti ini emang peluang juga buat tumbuhnya penjual mobil semacam car trading platform ini ya. Betul. Jadi ya jujur aja kalau saya ngelihat harganya juga nggak bisa dibilang murah. Betul. Tapi ternyata di sini kan layanannya banyak ya. Betul. Jadi harga itu bukan lagi jadi faktor utama. Ya, setelah kita lihat lebih dalam, ternyata kenapa harga bukan jadi faktor utama lagi? Karena memang durasi pemakaian itu juga diperhitungkan. Durasi pemakaian. Ya, jadi misalnya kalau kondisi yang nggak bagus, orang kan udah tahu, ini paling saya setahun pasti banyak masalah nih. Nah, akhirnya mereka udah nggak mau lagi. Kalau dulu yang penting murah, sekarang udah nggak bisa. Karena konsumen udah benar-benar geser ke situ. Karena mereka mikir, berapa lama sih saya akan pakai ini? Gitu, Mas. Dan itu yang kita dapat dari survei kita. Gitu ya? Oke. Jadi ini salah satu informasi, update ya? Iya, update. Dan ini hasil survei loh. Update. Bukan dari... Ini surveinya baru April loh, Mas. April ya? Iya. Wah, masih anget banget dong. Anget banget. Jadi kita bisa nangkep sih bahwa ini logis gitu, bahwa ini harga ini tadinya dari pertama sekarang jadi kedua. Gitu. Ternyata pertimbangan mobil ya mungkin ini pengaruh dari zaman juga ya Pak ya. Betul. Karena mungkin usia pembelinya udah berubah gitu. Gaya hidupnya sudah berubah dan ya kita tahu pembeli mobil sekarang mungkin makin muda-muda pengen yang gampang-gampang gitu ya. Betul. Oke. Nah, lanjut nih Pak. Kita ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di rumah dari teman-teman di rumah, dari audiens kita. Ya, di sini ada dari Daniel FJP. Langsung borong 3 nih. Langsung borong 3. Ya. Saya bacain aja langsung ya. Boleh. Saya ada pengalaman jual mobil tapi tidak tahu pasarannya. Pasarannya berarti harga ya. Harga ya. Terus perlu mekanik atau ahli mesin nggak untuk cek kualitas dan harga mobil? Kalau di Karsam, tim inspeksi apakah seperti ini? Tim inspeksi apakah seperti ini? Iya, betul. Sekalian untuk case pajak mati, bagaimana solusinya? 3 pertanyaan sekaligus nih. Sebenarnya ini 3 pertanyaan, tapi sebenarnya saya bisa jawabnya berkaitan sebenarnya. Oke. Ya kan? Tadi kan sebenarnya kita udah sempat bahas bahwa pengalaman
pengen beli mobil, tapi saya nggak tahu nih range harganya berapa. Kemudian yang namanya ngecek mobil, konsumen lebih happy kalau memang kelihatan memang berpengalaman kan, kelihatan bonafit ya, mekanik kayak gitu-gitu. Plus yang terakhir adalah pajaknya mati. Sebenarnya ini dari tadi kita obrolin, ini kebongkar semua di sini sebenarnya. Case pajak mati pasti akan mempengaruhi harga. Ya kan? Jadi sebaiknya memang dilunasi dulu, karena itu pasti nekan, ya kan. Tapi kan namanya kalau udah mau jual mobil kan masa ya harus ngeluarin duit lagi. Iya, ya tapi ya memang kondisinya begitu. Gitu ya. Nah, hal ini contoh kayak dokumen itu juga masuk di 175 titik inspeksinya Karsam. Oh, termasuk dalam itu? Betul. Berarti bukan cuma teknikal dong ya, 175 bukan. Termasuk dokumen? Bukan, termasuk dokumen. Nah, habis itu baru nanti kita ngecek yang teknikal. Pertanyaan pertamanya dia adalah, pertanyaan keduanya adalah kebonafitan inspeksi nih. Nah, di Karsam kita memang punya lembaga pelatihan sendiri yang memang kita latih untuk memeriksa, menginspeksi mobil tersebut di 175 titik tadi dengan alat-alat yang memang memadai gitu. Jadi bedanya adalah tim inspektor kita memang dilatih oleh kita sendiri. Jadi detail-detailnya memang itu kita yang setting karena cara kita inspeksi mobil akan berbeda dengan cara kita menginspeksi, cara orang lain menginspeksi mobil. Ada yang mungkin cuma datang ngeliat doang, lihat bodinya doang gitu, langsung kasih harga. Nah, kita nggak bisa. Kita harus ngecek semuanya, gitu kan. Nah, jadi kalau saya boleh jawab, kalau didetailin gitu habis dong harga. Makanya 1 jam, Pak. Ya, tapi tentu saja kita bisa menjawab semua yang ditanyain sama Pak Daniel. Kalau pajak mati, sebenarnya kita punya solusinya. Kita bisa kok membantu untuk apa istilahnya, kalaupun memang mau dijual apa adanya dengan pajak mati, pasti akan menekan harga. Dan itu Karsam masih bisa terima kok, masih terima. Cuman yang memang tadi, ingat ada pajak mati, jadi pasti ada konsekuensi di penekanan harganya, di tekanan harganya. Plus, kalau memang nggak tahu range-nya, karena tadi prinsipnya di Karsam adalah keterbukaan, kita open. Bapak, Ibu, kondisi mobilnya seperti ini. Begini. Minusnya ada di sini. Jadi kemungkinan range harga yang bisa kita tawarkan ke Bapak Ibu adalah di sini ke sini. Itu kita akan informasikan dengan terbuka. Kenapa? Karena tadi inspeksinya. Gitu. Keterbukaan sih iya, Pak. Keterbukaan sih iya. Semua diinspeksi, semua dibeberin nih. Ya, minusnya ini. Tapi lama-lama harga mobilnya habis dong, Pak. Enggak juga. Kita punya mobil ekspektasi harga bagus. Enggak juga. Ini minus, habis dong harganya. Sebenarnya enggak juga. Karena kan yang kita inspeksi 175 titik. Tapi hal-hal yang basic kayak kasarannya gini deh, Mas Hidai. Semua kita periksa. Tapi kalau mobilnya masih memang jalan, bagus, bodinya bagus, harganya ada dong. Ada. Ya kan? Contoh ya Mas, ini pengalaman apa? Kita sama anak-anak tim saya tuh, saya sebutnya anak-anak. Sama anak-anak tuh kita pernah ngejual mobil, kita pernah membantu orang yang ngejual mobil tuh pick up. Itu bekas entah kejatuhan apa. Bodinya tuh bonyok, Mas. Nah, tapi kita memang tetap layanin, kita inspeksi, kita kasih tahu, Bapak, kemungkinan ini karena kondisinya begini, mesinnya masih bagus, bodinya tapi amburadul banget. Nah, akhirnya kita bantu lelangkan, Mas. Dan laku. Nah, makanya saya bilang, jadi nggak usah khawatir. Setiap mobil itu pasti masih ada harganya, tergantung kondisinya. Betul. Dan ada aja yang nampung ya? Ada, saya juga kaget. Makanya waktu itu yaudah deh kita bantu deh Bapak ini. Karena kasihan kan udah jauh-jauh. Kita bantu, kita masukin lelang. Kita sebutnya mobil kejatuhan meteor Mas waktu itu Mas. Ini kayaknya kejatuhan meteor. Tapi ternyata laku loh. Gitu. Meteor ya. Tapi ya itulah, uniknya pasar mobil bekas ya. Betul. Jadi nggak terpengaruh sama kondisi gitu. Betul. Itu yang nah, kayaknya kita masih mau balik lagi nih Pak ke tema diskusi kita. Kita lanjutin setelah tadi dapat pertanyaan pertama. Terus kira-kira gimana caranya dong supaya kalau kita beli mobil supaya nggak terjebak nih, supaya nggak zonk nih seperti tema kita nih. Kalau bahasa kita ya kejebur lah gitu kan. Gimana caranya mengantisipasi supaya kita sebagai pembeli nggak zonk? Nah gimana caranya Pak? Oke, sebenarnya sih kalau saya boleh rangkum sih Mas, yang harus dipersiapkan oleh konsumen dalam membeli mobil itu adalah tolong benar-benar beli di tempat yang terpercaya. Itu dulu satu. Yang benar-benar jelas. Yang jelas ya? Ya, contoh Karsam. Karsam ya jelas, showroomnya ada, ya kan? Badan hukumnya ada,
Oh, ya kan? Badan hukum ya, salah satu istilah lain. Mobilnya ada. Ada. Jadi nggak yang ngawang-ngawang gitu loh. Nah, itu satu. Kedua, dilihat keseriusan apa istilahnya ya, sebuah unit bisnis dalam berbisnis mobil bekas itu bisa dilihat dari apa sih fasilitas yang ditawarin, apa sih kemudahan yang ditawarkan, apa sih jaminan yang ditawarin gitu. Nah, kalau kita ngelihat misalnya konsumen mau membeli, itu dilihat aja dulu apa sih yang dia tawarkan. Kalau misalnya, oke, apa yang bisa membuat Anda sebagai penjual mobil memberikan kepercayaan ke saya bahwa saya layak membeli mobil ke kamu gitu. Nah, kalau jawabannya harga kita murah misalnya, barang kita banyak, gitu, ya kan? Itu yang coba pikir-pikir lagi deh, gitu. Tapi kalau bisa dia berani menjamin sesuatu yang memang sifatnya sangat sangat krusial, sangat penting gitu. Contoh misalnya kalau Karsam kan kita berani menjamin kondisi mobil, nggak bekas banjir, nggak bekas tabrakan. Itu udah kondisi yang... Jadi prinsip kepercayaan dan keterbukaannya ada di sini, ya kan? Kita open. Ini udah pasti nggak banjir, nggak bekas tabrakan. Ini kita sebut dengan Karsam Certified atau apa istilahnya udah kita cek termasuk 175 titiknya tadi. Ya, jadi kita tuh sebenarnya punya standar namanya Karsam Certified atau sertifikasi Karsam yang mobil itu udah pasti nggak bekas banjir, bekas tabrak dan udah ngelewatin 175 titik lolos. Gitu. Yang kedua, kita kasih yang tadi Mas, 5 hari uang kembali. 5 hari dong. Iya, misalnya Mas Hidayat datang ke Karsam, oke deh, saya beli, deal. Ya. Saya bawa nih, ya kan? Kita punya batas kilometernya itu 300 km. 300 kilo, Iya. oke. 5 hari kalau sampai Mas Hidayat tembus 300 km, pasti keluar kota. Oke. Iya dong, iya kan? Enggak juga Pak, kalau di Jakarta rata-rata 50-an. Belum tentu. Ya tergantung. Kalau Mas Hidayat dari pergi dari BSD. Tapi ya 300 oke lah. Ya, 300 lah ya. Nah, Panjang juga tuh. Panjang juga. Jadi 300 km Mas Hidayat merasa nggak cocok, bisa dibalikin dan uangnya akan kembali penuh. Asal mobilnya dikembalikan sesuai kondisi pada waktu ngambil, kecuali kilometernya. Kilometernya. Iya. Jadi misalnya Mas Hidayat ngambil, nggak ada baret, terus tiba-tiba ada baret. Nah, itu berat juga, Mas. Ya kan? Kita punya di situ juga kan. Iya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita kasih garansi 1 tahun. Jadi kalau pas Mas Hidayat beli, udah lewat nih 5 hari, udah nyaman dong, itu masih jalan asuransi 1 tahun, Mas. Garansi apaan tuh, Pak? Garansi mesin, garansi garansi kondisi mobil, garansi mesin, Transmisi masuk bodi. Transmisi saya tanya dulu ya, Mas. Tapi yang saya tahu itu dari 175 titik, transmisi memang termasuk di situ. Yang udah diinspeksi. Detail transmisinya yang saya harus tanyakan. Tapi transmisi masuk di situ. Masuk ya, karena ini salah satu... Istilahnya kalau kita metik jeduk, Mas. Iya, nggak mungkin ada dulu ya. Nah, masalahnya kita nggak mau ngambil metik jeduk, Mas. Metik jeduk, ya. Itu dia sih sebenarnya. Jadi udah disortir dari awal nih. Betul. Gitu. Nah, tapi itu tadi antisipasi supaya masih ada aja yang kejebak gitu kan? Iya. Ya namanya juga ini kan ya. Balik lagi. Jadi kalau misalnya memang istilahnya kesiapannya dari sisi pengetahuan dulu harus ada. Plus kita lihat yang ngejual mobil nih sesiap apa? Kredibilitasnya gitu. Itu sih yang perlu kita lihat. Dan menumbuhkan keyakinan bahwa ini bakal tipu-tipu nih, gitu kan? Ini kualitas barang yang dijualnya, no tipu-tipu, kualitasnya oke, bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Gitu juga nggak ribet dah di belakang kemudian hari itu ada aja gitu yang aneh-anehnya gitu kan. Gitu. Lanjut Pak, ini mungkin yang terakhir nih. Tadi udah bahas soal Karsam juga. Kira-kira ekspansi Karsam sampai saat ini udah sejauh mana nih Pak? Iya, jadi Karsam sekarang kita fokus sekali untuk ekspansi karena kita pengen banget menjangkau konsumen-konsumen yang di luar dari yang kita punya sekarang gitu. Jadi sekarang ada di Jabodetabek ya? Sekarang Jabodetabek aman. Aman ya. Mas Hidayat mau ke Bekasi, Tangerang, Bogor, Jakarta sendiri ya kan. Ini jual dan beli? Yang jual dulu. Jual dulu. Oke. Yang beli kita ada di Jakarta. Sebentar lagi kita akan ada di Tangerang Selatan ya terutama ya. Kemudian Bekasi. Ya, dan beberapa kota lain akan menyusul di kuartal 3 dan kuartal 4.
Itu tadi soal jual, ada di Jabodetabek, beli ada di beberapa tempat, tapi kalau beli bisa online just kan? Nah, itu. Nah, plus ini tadi, yang ngejual, kita baru aja launching di Semarang, Mas. Semarang? Ya, jadi kalau teman-teman ada yang misalnya nonton, ngikutin talk show ini, ada di Jawa Tengah, khususnya di Semarang dan sekitarnya. Kan kalau yang pernah tinggal di Semarang, itu Semarang Raya kan bilangnya kan. Ada Semarang, ada Ungaran ya kan, ya kan? Kendal gitu-gitu. Kita ada di Brigjen Sudiarto, Pak. Jadi kalau exit tol yang Majapahit itu keluar belok kanan itu udah ada Karsam di situ. Udah ada Karsam. Udah Karsam. Ya. Nah, kemudian menyusul sebentar lagi Jogja. Ya kan? Dan beberapa kota lain ada di Sumatera dan juga di sampai Sulawesi, Mas. Sulawesi. Ya. Wow. Soon. Segera. Itu yang untuk layanan jual mobilnya. Untuk beli mobilnya tadi saya bilang, kita udah ada di Pondok Indah di Jakarta Selatan. Sebentar lagi kita ada di Tangerang, menyusul Bekasi, menyusul beberapa area lagi di Jakarta, plus beberapa area lagi yang kota-kota besar lagi akan menyusul. Belum lagi ditambah inspection points-nya kita, Mas. Itu apa tuh, Pak? Nah, inspection points kan ini adalah istilahnya? Alur penting yang harus dilewatin untuk menjual mobil kan. Itu kenapa kita mau memperluas cakupannya. Karena yang pengen jual mobil, yang pengen tahu kondisi mobilnya gimana, pengen tahu range harganya kayak tadi pertanyaannya Pak Daniel kan, itu bisa lewat inspection points kita. Gitu. Inspection points kita tuh tidak hanya di kota, misalnya Bekasi, tidak hanya di kota Bekasi, kita ada di Cibitungnya. Cikarangnya sama kayaknya Cibitung deh, saya agak lupa. Terus kalau misalnya di Bogor, kita ada di Bogornya plus Cibinongnya. Gitu. Jadi ada di area pendukung. Betul. Kayak Jakarta Selatan selain di Pondok Indah, kita ada di Kemang juga. Oh gitu. Gitu. Ya, jadi memang inspection points kita lebih banyak. Tangerang sendiri selain di BSD, kita ada Bintaro. Kemudian ada lagi di Alam Sutranya. Jadi memang kita perluas untuk menjangkau memberikan kemudahan bagi konsumen, biar kalau memang kepikiran pengen jual mobil harus inspeksi dulu, datang aja. Gitu. Pengen tahu lokasinya di mana aja, buka websitenya Karsam aja. Gitu. Jadi karsam.id. Jadi kalau saya punya mobil, saya pengen tahu pasarannya berapa? Boleh. Gitu. Buka aja websitenya, daftarin, nanti diinspeksi, jadi tahu kondisi mobilnya. Jadi ada dua keuntungan kan, kondisi mobil plus harga. Iya. Gitu. Tapi kalau nggak salah saya dengar ada satu istilah lagi, Pak, selain inspection center. Apa center gitu? Ada, ini experience center. Experience center apa lagi nih? Jadi memang showroom beli mobilnya itu kita sebut dengan experience center. Showroomnya? Ya, contoh yang di Pondok Indah itu kita sebut dengan Pondok Indah Experience Center. Kenapa disebut dengan Experience Center? Karena memang kita tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman baru dalam membeli mobil. Gitu. Jadi ada 3 layanan yang bisa didapetin. Satu, ngecek-ngecek mobilnya. Nah, ngecek-ngecek mobilnya itu selain bisa ngecek fisik, juga sebelumnya bisa dilihat melalui internet juga kan. Melalui website karsam.id, klik aja beli mobil. Nanti ada tuh daftar mobilnya. Gitu ya? Ada ratusan mobil yang bisa dipilih lah gitu kan. Tapi jangan lupa harus ada duitnya. Kan? Kemudian yang kedua, layanan yang kedua adalah booking. Test drive dulu. Test drive? Bisa test drive di sana, Mas. Bisa, kita bisa ngelayanin test drive. Dan segera, jadi test drive-nya sementara kita baru bisa di Experience Center. Segera kita akan bisa di home. Di rumah? Kita bawa ke rumah, Mas, mobilnya. Oke. Jadi kalau misalnya mau test drive, kamu pengen test drive di rumah boleh nggak? Oh boleh, kita datengin. Ini lagi disiapkan nih? Lagi disiapin layanannya. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 minggu ke depan kita udah ready. Wah, kemudian ya nyobain mobil yang kita taksir itu di rumah gitu. Betul. Yang ketiga, yang nggak kalah hebohnya adalah kita bantu layanan pembeliannya. Mau cash boleh dengan promo-promo yang menarik, atau mau kredit yang bisa kita salurkan ke rekan-rekan kita. Gitu. Jadi nggak perlu pusing. Jadi kalau misalnya ya standar lah ya sebenarnya, mau beli cash atau kredit gitu. Nah, ada satu yang saya bisikin nih, harga kita kredit sama harga cashnya sama, Mas. Sama? Sama. Kok bisa? Emang seharusnya begitu, Mas. Gitu. Soalnya kan ada juga umumnya penjual itu menetapkan kalau cash itu segini, kalau kredit itu umumnya yang terjadi. Kalau di Karsam nggak. Gitu ya? Karsam nggak. Sama. Wah, ini menarik. Jadi kita nggak perlu berhitung lagi kalau misalnya mau beli mobil cash sama kredit nih kira-kira harga dasarnya sama. Jadi betul. Ya biasa lah kalau kita konsumen ketemu 2 harga itu pusing kan, mesti ngitung-ngitung dulu. Kok bisa begini sih? Harganya beda berapa? Untung mana ya? Kayak gitu kan? Bener banget. Gitu.
Itu udah ada pertanyaan tuh, Mas. Pertanyaan terpilih selanjutnya ini. Ya. Dari Yulia Hera. Oke. Apakah Karsam membuka layanan di luar Jabodetabek? Ya. Apakah saya bisa dibantu kalau saya di Semarang tapi ingin beli mobil di Jakarta dengan standar Karsam? Wah, dari Semarang pengen beli mobil Jakarta. Oke, ini bagus nih pertanyaannya nih. Mengenai yang tadi ya kan, apakah Karsam membuka layanan di luar Jabodetabek? Tadi udah kita jawab. Layanan yang di luar Jabodetabek yang udah kita operasikan itu adalah layanan yang untuk menjual mobilnya. Ya, seperti kita udah buka di Semarang. Sebentar lagi kita akan di Jogja, Malang. Oh ya, saya lupa sebutin Malang. Sampai ke Malang. Ya. Kemudian kita juga ada di Medan, sebenarnya di luar Jabodetabek, ada di Bandung, ada di Surabaya. Di kota-kota besar lah ya? Iya, menyusul juga nanti Palembang, kemudian Makassar, Bali. Ya. Wah, ini makin luas nih. Makin luas, Mas. Nanti ada beberapa kota di Kalimantan juga yang istilahnya akan kita buka. Nah, ini kalau Pak Deli lagi agresif kayaknya. Gitu. Harus, Mas, harus. Kalau ingin memberikan pelayanan yang baik buat masyarakat Indonesia untuk jual beli mobil bekas, kita harus ekspansi, harus agresif. Dan itu yang menariknya nggak cuma jual mobil, tapi sebenarnya jual experience-nya. Nah, ini salah satu requirement konsumen zaman sekarang ya. Betul. Nah, tadi pertanyaannya Mbak Yulia bagus tuh. Itu sebenarnya hubungannya sama experience tadi. Kalau saya pengen beli mobilnya dari Semarang, tapi pengen beli mobilnya standar Jakarta. Nah, boleh kok, buka aja websitenya karsam.id, pilih aja mobil yang ada di situ, kita bisa kok ngirimin ke Semarang. Tentu saja ada biaya, tapi biayanya sebenarnya nggak terlalu mahal-mahal banget sih. Biaya logis pengiriman. Ya, biaya logistik biasa aja gitu. Dan itu tadi siapa Mbak Yulia itu bisa banget beli mobil dari website, ya kan? Kemudian kalau udah cocok, ya tinggal dikirim aja sebenarnya ke Semarang, bisa. Atau kalau pengen lebih afdol, kirim orang atau saudaranya di Jakarta untuk test drive, bisa. Untuk liatin mobilnya ya? Betul. Jadi semudah itu ya? Betul. Kadang-kadang memang nggak tahu kenapa beberapa orang juga ngincar mobil di Jakarta. Betul. Kalau menurut saya sih mobil di daerah sebenarnya lebih mulus-mulus, Pak. Karena jarak pakainya pendek biasanya dibanding di Jakarta yang panjang. Tapi emang Jakarta ini daya tariknya sangat kuat ya buat pembeli dari daerah lain. Iya. Ya masing-masing punya pengalaman sih, tapi ya bisa berbeda-beda. Cuma mungkin Mbak Yulia tadi standarnya beda nih, standarnya. Tadi kan ditulis banget tuh standar Jakarta. Standar Jakarta. Berarti mungkin istilahnya pemahaman beliau mengenai standar mobil di Jakarta lebih baik mungkin. Ya. Ini kita akui memang banyak itu yang karena di sini perputaran cepat, Pak. Betul. Gitu. Jadi baru berapa tahun udah ketemu second-nya. Betul. Jadi masih muda-muda itu udah. Oh iya, banget, Mas. Kita ketemu mobil tahun 2020 ya udah banyak sekarang. Iya, makanya. Itu dijual karena apa ya? Kalau saya mikir gitu. Dia nggak puas sama mobilnya atau memang tiba-tiba butuh uang, tapi yang jelas second-nya tiba-tiba udah ada. Ada memang. Banyak. Baru launching tiba-tiba ada. Banyak. Jadi kita dapat mobil rentang 2-3 tahun tuh lumayan dominan. Jadi nggak cuma mobil yang jauh jaraknya gitu. Nah, di pertanyaan ini bukan dari audiens nih. Ini masih lanjutan yang tadi, Pak. Kalau teman-teman itu dari Auto Second yang sedang nonton ini terus pengen jual dan beli mobil di Karsam, itu gimana caranya? Oke, jadi saya pisahin dulu ya. Jadi ada menjual dan ada membeli. Sebenarnya yang paling istilahnya langkah awalnya itu pasti buka website dulu. Karsam.id. www.karsam.id. Nah, nanti ada dua menu, ada membeli dan ada menjual. Kalau pengen menjual, klik menjual. Setelah klik menjual akan muncul data yang kami butuhkan dari Karsam, yaitu data mobilnya. Dan juga data diri teman-teman yang ingin menjual. Termasuk yang paling krusial di situ adalah nomor telepon. Nah, nomor telepon setelah diisi data awal, kemudian akan masuk ke memilih lokasi untuk inspeksinya, Mas Hidai. Lokasinya? Iya, karena kan udah banyak tuh. Nah, tinggal pilih mau di mana. Nah, setelah itu baru nanti call center kita akan nelpon ke konsumennya, ke teman-teman Auto Second bahwa tadi masukin data ya, kasarannya yang diomongin gitu lah ya. Tadi masukin data pengen menjual mobil, mau ketemu di mana nih untuk inspeksinya? Dikonfirmasi ulang gitu. Iya nih Kak, saya mau jual mobil. Biasanya, halo kakak. Sekarang kakak ya mau zaman. Itu satu langkah awal. Abis itu udah ikutin aja prosesnya, inspeksi,
tahu range harganya, apakah mau dibeli oleh Karsam langsung atau mau dilelang, itu ikutin aja prosesnya sampai nanti benar-benar puas, udah oke. Saya happy, saya dapat harga yang baik, yang terbaik. Yang terbaik belum tentu tertinggi ya Mas, sekali lagi ya, karena itu sangat sesuai relatif, dengan kondisi. sesuai dengan kondisinya. Nah, kalau yang beli juga sama, ada dua alternatif, mau datang langsung ke experience center kita yang di Pondok Indah, kalau memang domisilinya di Jakarta, atau mau lewat website untuk melihat-lihat dulu. Nah, di website kita itu ada 3 fitur yang menarik. Yang pertama adalah, karena kita pengen banget transparan, mobil-mobil yang ada di website kita itu bisa dilihat dengan teknologi 360 virtual view. Wow. Nah, jadi kalau misalnya masuk ke klik ke 360-nya, itu tinggal digeser-geser, kelihatan tuh muter tuh. Wah, ini udah kekinian banget ya. Fitur yang wajib ada di web-web untuk termasuk kalau ada minus-minusnya, Mas. Minus-minus yang memang kita tidak bisa perbaiki dalam waktu cepat. Karena kan tentu saja memang kita perbaiki nih. Nah, hebatnya di Karsam adalah mobil yang ada di kita itu pasti beberapa kekurangan-kekurangan kecil itu kita perbaiki, Mas. Perbaiki? Ya. Itu kan standar, Pak. Standar. Tapi kalau bisa diinformasikan itu di webnya? Di webnya. Jadi ini misalnya, kan luar biasa mau terbuka begitu. Iya, jadi misalnya ada minusnya, misalnya bumper depan lecet sedikit gitu. Itu kita foto, Mas. Jadi konsumen bisa ngelihat. Nah, dari situ kenapa? Karena kita pengen memang kita pengennya konsumen dapat pengalaman terbaik. Jadi bisa membandingkan harga dengan kondisi mobil itu kan pengalaman yang baik banget kan. Ya, dan itu dalam satu visual ya. Satu visual, betul. Nah, kemudian setelah udah lihat mobilnya, cocok sama harganya. Nah, kalau misalnya datang ke experience center kita di Pondok Indah yang sekarang baru ada di Pondok Indah, itu bisa langsung sama sales consultant kita. Hitung-hitungan. Ya kan? Saya mau kredit nih, mau sekian tahun, DP-nya berapa, yang gitu-gitu lah. Atau bisa lewat call center juga bisa, ya kan, kalau memang jauh-jauhan, ya kan. Halo-halo gitu kan. Nah, atau kalau sebelum masuk ke transaksi, boleh kok kalau mau test drive dulu. Bisa ya? Iya, jadi nanti di website-nya kalau beli mobil, kita pilih mobilnya, ada tombol Booking test drive. Iya, bisa nanti. Bikin janji test drive, nanti datang ke sementara karena belum bisa home test drive, jadi datang dulu ke experience center, nanti ditemenin sama sales consultant kita, bisa test drive. Itu udah mirip-mirip sama beli mobil baru ya? Yes. Jadi experience-nya tuh sama gitu. Itu kenapa namanya experience center, Mas. Gitu. Bukan showroom. Bukan showroom. Waduh, dari namanya aja, penamaannya udah berbeda nih. Udah beda. Jadi mungkin kalau misalnya saya belum pernah beli mobil baru ke showroom gitu, mobil baru ternyata dengan mobil second pun bisa dengan experience yang sama nih. Gitu caranya ya. Kita lanjut lagi, Pak. Ada pertanyaan lucu nih kayaknya dari audiens lagi ya. Yang ketiga. Tapi nggak ada namanya nih, Mas. Iya, namanya dari Anonymous. Atau nama akun nih sebenarnya, nama Anonymous. Jangan-jangan Anonymous yang hacker itu, Mas. Dia mau ngebobol ya. Udah dapat duit, Pak. Iya, benar. Mau belinya nih. Nah, ini pertanyaannya ya. Saya bimbang mau jual mobil Avanza 2013. Masukkan, Pak, mobil ini dijual atau nambah satu lagi? Mohon sarannya, Pak. Ini kayak pertanyaan retorik ini, Mas, nggak perlu dijawab sebenarnya. Sebenarnya oke. Ini saran pribadi kalau ini ya, karena mungkin dijual apa nambah lagi? Iya, akan sangat erat hubungannya sama kondisi pribadi si Anonymous ini kan. Jadi kalau punya Avanza 2013, terus saya harusnya ada pertanyaan tambahan. Lah, nyaman nggak sama mobilnya, ya kan? Kalau memang masih nyaman, ya baru 7 tahun kok. Kalau memang masih nyaman, masih enak, jadi pakai aja. Tapi kalau misalnya memang punya kepengenan untuk lebih baru, ya boleh dijual. Masuk ke www.karsam.id, balik lagi. Kalau emang ini dua hal yang berbeda sih, antara jual dan nambah. Betul. Dua-duanya juga sama-sama punya benefit ya. Iya. Secara psikis juga gitu kan. Jadi kalau dijual bisa dapat upgrade yang baru, kalau nambah, wah jadi budgetnya nambah. Punya pilihan di rumah. Punya pilihan, tapi budgetnya juga nambah. Budgetnya juga nambah. Nah, itu. Tergantung duitnya ready apa enggak gitu kan. Kita asumsikan aja ready, Pak. Iya. Kalau asumsikan ready ya istilahnya
memang uangnya ada, ya kan? Ya kenapa nggak nambah gitu kan? Iya kan? Jadi punya dua pilihan kendaraan kan? Iya, Senin pakai ini, Selasa weekend genap ganjil, ya kan? Genap, beli satu mobil genap, beli satu mobil ganjil. Iya. Bisa dipakai buat keperluan yang beda ya? Betul. Oke, nah ini kalau misalnya kita belum sempat datang nih. Betul. Kita mau lihat dong Pak, kira-kira penampakan bukan showroom tapi experience-nya tadi. Iya. Itu seperti apa Pak? Oke, jadi kita sempat bikin video showroom tour. Jadi kalau memang belum sempat lihat datang ke yang di Pondok Indah, kita ada video showroom tournya mungkin teman-teman bisa nanti lihat di segmen ini juga gitu. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Halo, selamat datang di Karsam Experience Center Pondok Indah. Experience Center ini adalah yang pertama diresmikan oleh Karsam di Indonesia. Mau tahu bagaimana pengalaman baru membeli mobil bekas yang ditawarkan oleh Karsam? Ayo kita lihat sama-sama. Kami paham, membeli mobil bekas bisa menjadi sangat melelahkan. Untuk itu, melalui layanan kami di Karsam Experience Center, kami menawarkan pengalaman baru dalam membeli mobil bekas yang transparan, terpercaya, dan juga nyaman. Konsultan kami siap membantu Anda. Anda dapat menelusuri beragam pilihan mobil bekas berkualitas melalui website karsam.id. Anda juga dapat melihat kondisi mobil secara langsung dan juga menjadwalkan test drive melalui Karsam Experience Center. Dan sebentar lagi, kami juga akan menyediakan layanan home test drive untuk Anda. Untuk menawarkan kenyamanan dan pengalaman membeli mobil bekas bebas khawatir, kami menawarkan Karsam Promise, yaitu garansi kendaraan 1 tahun, inspeksi mobil di 175 titik pemeriksaan, termasuk jaminan tidak ada kerusakan karena kecelakaan besar, tidak ada kerusakan rangka, dan juga tidak ada kerusakan akibat banjir. Dan juga ada jaminan 5 hari uang kembali. Mobil yang Karsam tawarkan tentunya harus melewati proses inspeksi yang profesional untuk menjamin kualitas yang terbaik. Di Karsam Pondok Indah Experience Center, beginilah proses inspeksi yang kami lakukan. Hasil inspeksi 175 titik dan rekondisi dari setiap mobil bisa Anda ketahui secara detail di website Karsam. Semuanya transparan, supaya Anda tidak kecewa nantinya. Pastinya, kami memberikan foto dan keterangan yang detail mengenai kondisi mobil bekas pilihan Anda. Sekarang kita ke area penerimaan jual mobil bekas yang juga tersedia di Karsam Pondok Indah Experience Center. Karena kami juga menerima layanan tukar tambah. Jadi, segera tukar tambah mobil Anda dengan mobil-mobil Karsam Certified di sini. Nah, kita tadi sudah keliling Karsam Pondok Indah Experience Center. Dan kita juga sudah memastikan bagaimana Karsam memastikan kualitas mobil bekas yang akan ditawarkan adalah kualitas yang terbaik. Jika Anda punya rencana untuk membeli, menjual, ataupun tukar tambah, silakan datang ke Karsam Anda.
Wah, ini showroomnya luar biasa ya. Kesannya udah wah gitu. Experience center kan? Iya, begitu masuk kelihatan kita dari tayangan itu aja tadi ambience-nya tuh udah menciptakan aura yang berbeda ya. Betul, gitu. betul. Demikian tadi Pak Deli ya. Kita sampai ke akhir acara, tapi sebelumnya saya minta ini Om, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman audiens malam ini. Itu seperti apa, silakan Pak. Iya, jadi saya sih merasa ini seru banget ya. Jadi bahwa ternyata dari pertanyaan-pertanyaan juga pertanyaannya unik-unik. Iya, unik-unik karena biasanya kan pertanyaan standar lah ya. Harganya berapa gitu. Ternyata nggak muncul kan. Saya punya mobil ini harga berapa gitu. Nah, jadi kalau dari kami di Karsam menjual dan membeli mobil ini kan memang menimbulkan tantangan tersendiri. Ya kan tadi yang kita sempat cerita ada tantangan dari sisi waktu, kemudian keterbukaan, kepercayaan, kemudahan gitu kan. Nah, di Karsam kami mencoba untuk meredam tantangan-tantangan tersebut gitu loh. Kesulitan-kesulitan yang dialami pada waktu jual beli dan juga membeli mobil tuh kita coba minimalisir melalui car trading platform seperti yang kami lakukan di Karsam. Nah, seperti misalnya pemeriksaan mobil yang nggak harus setiap kali masuk ke tempat untuk menjual mobil tuh sekali masuk, sekali diinspeksi, sekali masuk gitu. Nah, di Karsam cukup diinspeksi oleh Karsam itu akan mewakili inspeksi yang sesungguhnya yang lebih komprehensif, lebih representatif, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, kemudian kita juga punya titik inspeksinya juga banyak ya kan, yang tidak hanya cuma sekedar di satu titik, tapi kita ada di mana-mana gitu kan, terutama di Jabodetabek dan beberapa kota lain. Terus kita juga punya transparansi dari sisi platform untuk harga, ya kan. Kita juga bisa membantu tadi pengurusan dokumen, ya kan. Iya, betul. Bahkan, nah ini yang mungkin tadi sebelum sempat kita singgung, ada salah satunya yang bisa kita bantuin adalah kalau pas menjual mobil masih dalam kondisi kredit. Nah, selama itu memang masih perhitungan harganya masih masuk segala macam, kita bantuin kok untuk ngurusin ke leasingnya juga. Oh ya? Iya. Kita bisa bantuin, ya? Mas. Bisa. Wah, bisa. ini... Ya, karena memang kita sesuaikan dengan regulasi yang berlaku, gitu kan. Ya, jadi, Karsam ini hadir memang sebagai, sebagai layanan yang diniatkan untuk memudahkan konsumen pada saat mau menjual, maupun pada saat mau membeli mobil. Dua sisi ini tadi Dua sisi ini semua kita coba, berikan layanan yang terbaik, agar semuanya terasa lebih mudah. Lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih cepat. Dan menimbulkan keyakinan. Betul, gitu. betul. Kepercayaan tadi kan, Ya, otomatis mudah, nyaman, cepat. Oke, itu semua terjadi benar-benar karena saya percaya, saya mau jual di Karsam, saya juga mau beli di Karsam. Gitu sih Mas. Dengan layanan yang komprehensif yang lengkap itu tadi ya. Benar banget. Oke, Pak Deli, terima kasih banyak nih informasinya, dan teman-teman tadi kita udah sama-sama ikuti bincang-bincang tentang mobil bekas. Nggak cuma kami, ternyata juga tadi ada beberapa audiens, saya 3 terpilih ini dari Anonymous, Mas Daniel, sama dan Mbak Yulia. Nah, ini 3 pemenang terpilih dari pertanyaan ini tadi. Nanti akan videonya juga akan tayang di YouTube Auto Second. Nanti nggak lama lagi. Demikian, terima kasih Pak Deli. Sama-sama, Mas Ida. Gini dong. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.